Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Tulus Amali, yang sama-sama kita hormati Ibu Tari selaku guru calon guru pemula di sekolah kita, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini. Sebelum kita beranjak ke acara kita, marilah kita sama-sama buka acara kita ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa memperpanjang, untuk mempersingkat waktu, segera kita mulai acara kita. Silakan nanti. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Tulus Amali, dan yang saya hormati dan saya cintai rekan guru semua. Jadi perkenalkan, nama saya sudah kenal semua ya. Tadi Ayu Oktatiana, saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lombok Timur. Ini salah satu sebagai tugas saya Bapak dan Ibu guru, tugas CGP saya ya. Selain itu juga sebagai bentuk diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, karena ini siang dan saya lihat Bapak Ibu agak mengantuk ya, mungkin kata apa dan sebagainya. Ya, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Saya mohon berdiri. Ya, benar ya. Kita jam dulu. Nanti kita ikuti yang ada di videonya. Pertengahan waktu ini. Mari kita melakukan menuju semula. Menuju dulu para pengarang pengarang ini. Lebih semangat ya, karena tadi saya lihat tertawanya lepas sekali. Adalah kita masuk ke diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah SMA Islam Tulus Amali. Nah, adapun di sini konsep inti budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, jadi sebelum kita lanjut,
Mungkin di sini Bapak dan Ibu guru pernah mendengar kata budaya positif. Ya, mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya. Apa sih yang dimaksud dalam budaya positif itu? Baik, saya akan menjelaskan. Sepengetahuan saya ya, kalau budaya positif itu adalah budaya yang sudah positif. Ya. Contohnya kebiasaan di sekolah, seperti setiap pagi anak-anak ingkah, itu termasuk budaya positif. Kemudian ada kearifan lokal. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Jadi ya budaya positif itu adalah seperti pembiasaan ya yang baik-baik. Seperti tadi dicontohkan oleh Bapak Kepala Sekolah, budaya lokal, intak dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak dari Ibu-ibu? Seperti itu ya. Kita sepakat ya. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, coba kita kembali merenung. Selama ini kita melakukan proses pembelajaran yang seperti apa? Apakah proses pembelajaran yang kita lakukan itu berpusat kepada murid atau berpusat kepada guru atau teacher center? Silakan, mungkin ada yang memberikan pengalamannya. Bapak dan Ibu guru melakukan proses pembelajaran yang seperti apa? Ayo Bu Fit. Kalau misalnya dinilai dengan pribadi sendiri, mungkin sudah menurut saya ya, kalau pribadi dengan saya sudah menuju ke student center. Ya, kalau saya nilai diri saya sendiri, tapi kan kalau dinilai orang lain mungkin masih adalah yang lebih ke teacher center. Tapi ya kita usahakan karena memang susah memang jika kita selama ini menggunakan teacher center, biasanya kemudian harus beranjak ke student center. Itu mungkin memerlukan waktu, tapi insya Allah Bapak Ibu guru kemarin pas saya supervisi sudah banyak yang lebih ke student center. Terima kasih Bu Fit. Jadi Bu Fit selama ini sudah menerapkan pembelajaran student center atau pendidikan yang terpusat pada murid, sangat luar biasa sekali. Bagaimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru yang lain? Sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Sudah ya? Iya, sudah, alhamdulillah. Jadi di sekolah kita SMA Islam Plus Amal ini sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid, sangat luar biasa sekali. Jadi Bapak dan Ibu, kita lanjutkan di sini pembelajaran dan paradigma baru. Jadi di sini pembelajaran dan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini berdiferensiasi itu kita memahami karakteristik dari peserta didik kita ya. Karena di sini ada 3 model ya, model pembelajaran yang bisa kita terapkan. Entah itu mungkin siswa kita itu menggunakan pembelajaran yang visual ya. Jadi visual di sini mungkin dengan cara membaca itu bisa menangkap. Kemudian auditory ya, jadi kita harus mampu bagaimana apakah siswa ini kita terapkan proses pembelajaran visual atau auditory. Auditory itu mungkin dia lebih suka mendengarkan musik ya. Kemudian kinestetik ya, yang nggak bisa diam, yang sukanya di luar gitu. Jadi kita bisa terapkan pembelajaran yang kinestetik. Jadi pembelajaran berdiferensiasi
saya itu adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Di mana di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan mungkin Bapak dan Ibu guru sudah mengetahuinya ya. Yang pertama di sana adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini bagaimana siswa kita itu mampu menerapkan beriman atau dalam kepercayaannya ya, yaitu religius sifatnya, kemudian berakhlak mulia, dia memiliki sopan santun yang baik, tutur kata yang baik ya. Selanjutnya mandiri ya. Jadi mandiri di sini maksudnya siswa itu mampu belajar sendiri, kemudian tidak bergantung kepada orang lain, sehingga nanti setelah keluar dari sini itu dia tidak menyusahkan orang, tetapi dia sudah memiliki kemampuan yang mandiri ya. Selanjutnya bernalar kritis, di sini mampu menganalisis ya. Kemudian kreatif, siswa yang kreatif, kreatif di sini adalah memiliki kreativitas yang beraneka ragam. Selanjutnya bergotong royong di sini adalah bersama-sama ya, bekerja sama. Kemudian siswa kita itu berwawasan global, jadi berwawasan global di sini nasionalis, kemudian menguasai iptek dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Sebenarnya itu adalah tujuan dari pembelajaran yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjut ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol itu maksudnya ilusi kita, ya. Mungkin gambarnya kurang jelas. Di sana ada gambar yang memegang gunting itu diibaratkan sebagai guru, ya. Kemudian yang memegang gunting, ya, ia kunci atau gunting, ia kunci ya. Kita ibaratkan karena sebagai seorang guru, kemudian yang di depan itu adalah murid. Nah, jadi di sana di miskonsepsi itu tentang teori kontrol. Jadi konsepsi itu adalah ilusi kita, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid ini seolah-olah misalkan murid kita itu melakukan kesalahan, kemudian kita memberikan dia hukuman, ya. Nah, seolah-olah kita itu bahwa ketika kita memberikan dia hukuman, maka murid itu akan mengubah perilakunya. Tetapi sebenarnya itu hanya sekedar ilusi kita. Bisa saja nanti murid kita itu ketika tidak melihat kita atau tidak kita tidak sedang melihatnya ya, bisa saja dia melakukan hal tersebut yang seharusnya kita larang, ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena di sini yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah diri kita. Bukan kalau seperti itu, misalkan nanti ada murid kita si A melakukan kesalahan, kemudian kita tegur dan kita beri hukuman, itu mengubah kesalahannya tersebut. Tapi ketika tidak ada, bisa jadi dia akan mengulangi kesalahannya itu. Karena apa? Berarti itu motivasinya itu dari luar, karena takut kepada gurunya. Sesungguhnya seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini terkadang kita sebagai guru ya, kita memberikan siswa kita itu misalnya dia itu berhasil mengerjakan tugas, kemudian kita kasih hadiah. Nah, kita kasih hadiah, kemudian dia itu bahagia dan senang ya, dan kita rasa ya sudah berhasil. Tapi sesungguhnya ketika suatu saat dia tidak mendapatkan hadiah itu, maka dia akan merasa kecewa. Karena kenapa? Karena di sini siswa kita itu tidak terlahir dari dalam dirinya dia ingin mengerjakan atau sukses itu, tetapi karena ada faktor hadiah, iya, iming-iming ya. Tetapi kalau kita sebagai seorang guru, kita oh saya kasih hadiah berarti dia sudah bisa ya. Tetapi sesungguhnya tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Yang perlu kita berikan kepada murid kita itu adalah di dalam dirinya atau budaya positif yang ada di dalam dirinya. Kalau masih seperti ini berarti itu sifatnya dari eksternal. Dia melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Ketika kita tidak memberikan penghargaan, tentunya nanti dia tidak akan melakukannya atau bahkan mungkin dia kecewa. Mungkin pernah kita melihat contoh ya, ada salah satu siswa kita di lingkungan kita. Baiklah, selanjutnya di sini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa
lebih dewasa kita, ya. Tetapi kita tidak bisa memaksa murid kita untuk memenuhi apa yang kita katakan. Misalnya itu tidak bisa, walaupun mungkin mereka akan memenuhinya, tapi pasti bukan dari dalam dirinya. Ketika kita tidak ada seperti contoh yang tadi, mereka akan mengulangi kesalahannya, ya. Untuk itu budaya positif ini kita tanamkan motivasi yang ada di dalam dirinya, bukan hanya sekedar motivasi dari eksternal yang kita lakukan. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ilusi bahwa kritikan dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakternya. Mungkin di sini kita sering ya melakukan itu pada murid kita. Ih, kamu ini orangnya kok begini ya? Udah tidak ganteng, kemudian apa lagi? Iya, sudah tidak ganteng, kemudian oh iya otaknya pas-pasan lagi. Nah sebenarnya seperti itu membuat murid kita itu di dalam dirinya merasa bersalah. Ya, itu seperti katanya Bu Mai, pembunuhan karakter. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol murid kita itu. Dan kita mengatakan seperti itu kita tidak bisa mengatakan dia akan mengikuti apa yang kita lakukan. Ya, seperti itu. Jadi kita usahakan budaya-budaya positif, entah itu perilaku kita, kemudian kata-kata kita. Mungkin kita pernah ya dulu pas sekolah, Kak Hindi pernah nggak merasakan ada seorang guru yang Kak Hindi ingat sampai sekarang kata-katanya? Ada yang pernah di sini mengalami kata-kata orang? Mungkin ini bentuknya bukan fisik ya hukumannya, tetapi lebih ke arah verbal ya, kata-kata itu sangat menyakitkan dan bisa saja nanti diingat oleh murid kita itu sampai dia tua nanti ya, karena sangat membekas. Jadi sebenarnya kita tidak boleh melakukan itu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon di sini realitas kebutuhan kita sama. Kemudian kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi di sini ketika kita mengajar seorang murid ya, kita menganggap murid itu semuanya sama. Sebenarnya di sini kalau kita menggunakan teori kontrol, kita akan mengetahui bahwa murid itu adalah memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, karena dia terlahir dengan karakteristiknya. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Selanjutnya kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Ya. Jadi setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda-beda. Itu menurut teori kontrol. Selanjutnya kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Tetapi kalau teori kontrol, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mungkin selama ini kita menggunakan stimulus respon ya. Di sini kita realitas kebutuhan kita sama, menangkap semua kebutuhan sama. Tapi kalau di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Selanjutnya stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama pandangannya. Tapi kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita berusaha orang itu agar pandangannya sama. Tetapi kalau di teori kontrol di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena yang namanya manusia ya memiliki pemikiran yang berbeda-beda, ya harus kita pahami itu. Kita terapkan juga di peserta didik kita. Iya. Selanjutnya stimulus respon tidak dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini mungkin kita menganggap tidak membunuh itu adalah sebagai kesalahan peserta didik kita, ya. Tetapi kalau kita menggunakan teori kontrol di sini, hanya Anda yang bisa semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya apa di sini? Nah, kita harus lebih menggali. Misalkan murid kita itu melakukan kesalahan, tidak harus silahkan saya hukum kamu atau dengan memukul. Tidak harus seperti itu, tapi kita gali. Mungkin ketika kita belajar ya, kita lihat ada salah satu murid kita itu yang lemes, mengantuk. Kemudian, ayo silahkan kamu tulis ini atau kamu keluar. Seharusnya tidak seperti itu ya. Tetapi kita harus mencoba menanyakan. Mungkin ya, kenapa dia itu
dan mengantuk, mungkin dia belum sarapan, ya, dan sebagainya. Jadi di sini di teori kontrol itu kita coba menggali kenapa mereka bersikap demikian. Karena di sini setiap apapun tindakan kita itu pasti memiliki tujuannya. Selanjutnya stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Jadi di sini seperti yang tadi, ya, kita mungkin di dalam ilusi kita ketika kita memberikan murid kita hukuman, ya, berarti kita sudah mampu mengontrolnya. Sesungguhnya tidak, ya. Kalau di teori kontrol itu hanya yang bisa mengontrol diri adalah Anda, ya, karena sumbernya itu dari dalam diri kita, ya. Misalkan ini adalah saya anggap suatu yang sangat berharga, atau yang mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Meskipun kita dibujuk, dirayu, dan sebagainya, itu yang perlu kita terapkan di dalam diri kita. Selanjutnya stimulus respon, saya bisa mengontrol. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, jadi kalau kita sudah paksa, tapi ternyata itu gagal ternyata. Selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya di sini, kalau di sini itu kita berusaha menggali. Misalkan tadi kan yang ngantuk itu ya kita tanyakan, sama ngantuk di dalam kelas, oh saya belum sarapan. Nah, kira-kira depannya apa yang harus kamu lakukan, gitu ya. Kita mencari solusinya biar dia itu tidak mengulanginya lagi. Nanti siswa kita usahakan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, cara tentunya kita harus bimbing, ya. Selanjutnya di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau di sini ada yang menang, ada yang kalah, ya. Tapi kalau di teori kontrol itu model berpikir menang, ya. Iya, menang, tidak ada kalah. Karena di sini dia mempercayai di teori kontrol itu adalah ketika kita berbuat kesalahan itu adalah sebuah proses dari pembelajaran, ya. Disiplin positif. Nah, jadi bagaimana menurut Bapak dan Ibu guru terkait dengan disiplin? Apa yang Bapak Ibu pahami? Yang bisa memberikan pendapatnya disiplin selama ini. Disiplin positif. Disiplin itu artinya mematuhi aturan-aturan yang berlaku, kemudian melaksanakan. Selama tadi harus melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Nah, contohnya disiplin terhadap waktu, kemudian disiplin terhadap pakaian dan tinggal dan sebagainya. Itu mungkin. Terima kasih. Jadi saya juga memahaminya disiplin yang dulunya kita disiplin itu terhadap waktu, ya, suatu peraturan, ya, tata cara dan sebagainya. Jadi di sini disiplin itu sebenarnya berasal dari kata disiplin yang artinya belajar, ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu bersumber atau berawal dari diri kita sendiri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi di sini melalui diri kita, bersumber dari dalam diri kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita harapkan peserta didik kita itu yaitu melakukan, yaitu rajin belajar dan sebagainya itu bukan hanya karena takut pada gurunya atau bukan hanya dia ingin mendapatkan piala atau piagam penghargaan, tapi kita usahakan di sini memang tertanam dalam dirinya
kesadarannya untuk belajar tersebut. Selanjutnya di sini nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan di sini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai di sini itu nilai kebijakan yang kita yakini bersama-sama tanpa lihat suku, tanpa lihat agama dan sebagainya. Nah, misalkan di sini saya contohkan. Ketika kita menggunakan helm untuk berkendara itu kenapa kira-kira? Ya, keselamatan. Ada yang lain? Apa? Mentaati peraturan. Ada? Ketika kita berkendara, kenapa kita harus menggunakan helm? Tadi ada keselamatan, kemudian mentaati peraturan. Apa lagi? Ada yang lain? Ya, jadi ketika kita melakukan helm, ya biar cantik juga buffet ya. Ketika kita menggunakan helm ketika berkendara itu, kemudian karena kita takut peraturan polisi atau ditilang, berarti itu motivasi kita itu dari luar atau eksternal, ya. Tetapi kalau kita menggunakan helm seperti katanya Pak Iswandi itu demi keselamatan, itu memang dari dalam diri kita yakini. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai kebijakan itu. Tidak memandang suku, kemudian latar belakang, kemudian agama bahasa maupun semuanya ya. Yang kita yakini bersama. Selanjutnya ketika COVID kemarin kita diwajibkan menggunakan masker. Kira-kira kenapa? Itu menjaga diri dari penyakit. Ya, karena kita takut ya untuk menghindari diri kita dari, ya berarti itu sudah bersumber dari dalam diri kita. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh ya. Tadi sudah profil contoh kebijakan institusi atau organisasi. Kalau profil pelajar Pancasila sudah tadi ya 6 dimensi. Kemudian di sini yang saya ambil contohnya itu VYP. Misalkan di sini ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu dia nilai-nilai kebijakannya. Kemudian kalau di sini di keterampilan hidup, nilai-nilai kebijakannya itu dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, jadi kenapa kita harus melakukan budaya positif itu agar memunculkan motivasi internal dalam diri kita. Ya, dari dalam diri kita sendiri. Tidak hanya kita yang harus memunculkan itu, tetapi murid kita juga. Ya, kita biasakan. Nah, di sini kita berlanjut ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, jadi segala tingkah laku baik itu buruk itu memiliki tujuannya tertentu, ada tujuannya. Karena di sini manusia itu harus memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Ya, yang pertama kebutuhan dasar bertahan hidup. Mungkin seperti yang sedang Bapak Ibu lakukan sekarang ya, makan, minum ya, agar kita bisa bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang. Ya, kita itu memiliki membutuhkan kasih sayang. Selanjutnya kebutuhan kebebasan. Ya, seperti yang sudah saya contohkan tadi, Ibu Guru Naomi membebaskan muridnya belajar di mana saja. Karena yang namanya murid itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, ya. Seperti yang tadi ada 3 gaya belajar. Nah, bisa kita terapkan itu. Selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Ya, misalkan anak ini
belajar agar dia itu mungkin disegani oleh teman-temannya. Kemudian mungkin dia itu ingin menjadi juara kelas agar dapat penghargaan dari gurunya, ya. Selanjutnya ada jadi bertahan hidup, kemudian kasih sayang, selanjutnya kebebasan, kemudian penguasaan, ada juga kesenangan, ya. Karena kita membutuhkan kesenangan. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama di sana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, mungkin bisa kita lihat siswa kita. Terkadang dia itu hanya sekedar sekolah, entah kemana raganya, ya. Tapi dia di sini hanya menghindari, ya, jiwanya raganya di sana, kemudian raganya di sini, tetapi jiwanya entah kemana. Dia hanya sekedar masuk. Kalau kita tanya hanya sekedar mengaku, berarti di sana untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Mungkin karena nanti kalau dia di rumah, ibunya ngomel-ngomel, ya, buat dia tidak nyaman. Kemudian kalau dia di sekolah, nanti dipukul mungkin sama bapak guru BK kalau keseringan, ya. Jadi itu menghindari hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini berarti mungkin di sini ya ada siswa kita itu rajin belajar, tapi dengan tujuan untuk mendapatkan piala atau penghargaan. Nah, berarti itu motivasinya masih dari luar, ya, belum bersumber dari dirinya. Jadi di sini yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita itu adalah motivasi yang dari dalam tersebut atau dalam dirinya. Di sini yang terakhir atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini motivasinya dari mana kalau yang ini? Dari dalam, ya. Mereka sadar akan menghargai dirinya dan nilai-nilai yang mereka yakini atau percaya. Selanjutnya di sini hukuman. Hukuman itu di sini bentuknya tidak merencanakan atau tiba-tiba. Nah, misalkan terlambat siswa kita, ya, dia nggak tahu nih siswa kita, itu saya diapakan ya sama Pak Guru. Terkadang langsung dipukul tanpa memberitahu. Sering kan seperti itu? Tidak pernah. Maksud saya dia nanya, tetapi nanya sih. Dia terlambat. Kenapa kamu terlambat? Saya pernah sih melihat dari sini terlambat langsung dipukul. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi hukuman itu bentuknya tiba-tiba. Misalkan contoh di sini, ya, siswa kita itu tidur di dalam kelas, kemudian kita sedikit, dia kan tidak tahu, ya. Karena dia tiba-tiba, kan tiba-tiba. Maksudnya hukumannya itu tiba-tiba, tanpa kita beritahu siswa ini kalau kamu begini akan saya hukum seperti ini tanpa. Tapi kalau hukuman itu bentuknya secara tiba-tiba. Selanjutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, seperti yang tadi. Ketika dia terlambat, dia nanya katanya apa ya, Bu Guru akan ngapain ya saya, gitu, ya. Selanjutnya bersifat satu arah, ya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi bisa memukul dan bisa dengan mengeluarkan kata-kata yang sifatnya menyayat hati siswa kita. Selanjutnya ada konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, jadi kita sudah bersama-sama. Nah, jadi kalau tidak mengerjakan tugas nanti kamu harus melakukan ini, atau mungkin ketika kamu itu terlambat ke sekolah, nanti kamu harus membersihkan WC, ya, atau membersihkan lingkungan sekolah. Ini sudah ada kesepakatan kita, ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi di konsekuensi ini murid dibuat tidak nyaman di sini. Selanjutnya sikap guru selalu monitor murid. Misalkan ada yang murid yang terlambat, ya, terlambat datang ke sekolah. Kamu ini kan terlambat ke sekolah. Di sini peraturan sekolah kita ini ketika kamu terlambat kamu harus membersihkan
lingkungan, kamu harus ini, kamu harus itu. Jadi dimonitor. Dia hanya sifatnya itu, kamu perkara karena kamu sudah melanggar, ya ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya? Iya boleh. Misalnya anak-anak misalkan terlambat, kemudian kira-kira apa yang harus kita berikan sehingga anak itu tidak mau terlambat lagi, karena memang rata-rata di sekolah kita ya, saya di sekolah kita bahkan mungkin di sekolah yang lain juga, mungkin apa ya, anak-anak itu merasa di sini teman-teman. Misalnya hari ini dia terlambat, kemudian kita hukum, mungkin kita nasihati dan sebagainya, mungkin akan ada pengulangan yang dilakukan di hari-hari selanjutnya. Nah, itu yang kita ya tidak membuat jerak apa yang kita lakukan kalau misalnya kita nasihati tanpa memberikan hukuman yang membuat mereka jerak. Kira-kira bagaimana solusinya tanpa memberikan hukuman? Benar sekali Bu Fit ya. Jadi seperti yang kita alami, kita seringkali mungkin semua kita ya melakukan penghukuman. Nah untuk itulah perlunya kita menerapkan budaya positif, keyakinan yang harus kita tanamkan ke murid-murid kita. Di sini bagaimana caranya Bu Fit? Mungkin kita tidak bisa langsung merubah diri kita ya, tapi tentunya dengan pelan-pelan. Apapun yang kita lakukan itu tidak mesti harus berubah seperti apa yang kita inginkan. Iya, bisa kok gitu ya, tapi ada tentunya melalui proses-proses. Yang pertama mungkin di sini kita sering melakukan hukuman. Kemudian konsekuensinya, tentunya yang harus kita tanamkan dulu itu adalah budaya positif. Budaya positif itu nanti akan memunculkan motivasi dalam diri. Nah budaya positif itu tidak hanya kita tanamkan kepada guru-guru semua, tetapi kepada murid-murid kita, sehingga dia memiliki keyakinan. Nah selanjutnya Bu Fit di sini ada hukuman konsekuensi. Nah kita bisa menerapkan restitusi namanya Bu Fit ya. Nanti kita pelan-pelan menerapkan itu. Nah, iya. Iya, memang sekat. Proses sama. Tidak semudah. Akan tunggu ya, berulang-ulang. Ya makanya kita itu perlu menanamkan budaya positif yang sudah kita bahas tadi. Budaya positif yang seperti apa? Nah, budaya positif yang seperti apa? Misalkan contoh ini ya, disiplin mungkin. Kita tanamkan disiplin terhadap waktu, kemudian menghargai tadi dengan cara intak, ya. Nah, disiplin terhadap waktu itu Bu Tari, misalnya yang saya bayangkan misalnya anak telat, kemudian tidak kita hukum, mungkin kita berikan nasihat, kemudian kita berikan keyakinan Iya. ya seperti itu. Iya. Tidak kita berikan hukuman apa-apa, kemudian ada teman yang melihat dia telat kemarin dan dia berikan hukuman, temannya juga mengulangi Iya. itu Senang. semakin apa? Menjadi-jadi. Kemudian kedepannya semakin menjadi-jadi. Ya baik Bu Fit ya. Jadi yang pertama tentunya yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat kesepakatan dulu. Mulai dari diri kita dulu Bu Fit ya. Jadi lingkungan sekolah atau dari guru. Tidak hanya kita menuntun murid sebentar dulu ya. Harus masuk tepat waktu, tetapi kita sebagai guru yang harus memulai, dan itu harus tertanam di sekolah kita. Setelah itu barulah kita mewujudkannya ke murid-murid kita. Nah tadi seperti yang Ibu Fit katakan, dulu saya juga seperti itu Bu Fit. Kalau kita tidak menghukum anak-anak, itu tidak ada efek jerah ya. Kemudian konsekuensi. Misalkan dia melakukan ini sudah ada, tapi dengan kesepakatan. Ternyata hukuman konsekuensi itu hanya sifatnya sementara. Ketika kita tidak, mungkin sejak kita pernah melakukannya, tapi ketika kita tidak ada di sana, contoh Bu Omi mungkinnya sebagai wali kelasnya di kelas 9, ya SMP 9. Bu Omi sering nggak melakukan pemukulan apa-apa kepada Sering kalau di luar kelas. Bagaimana sikapnya terhadap Bu Omi? Biasa saja. Maksud takut nggak mereka? Iya. Ada efeknya. Ada. Nah, terhadap Bu Omi bagaimana terhadap yang lain? Nah itu sih. Itu ya. Jadi itu masih sifatnya eksternal, belum terlahir dari dalam dirinya. Itulah di sini kita harus menerapkan budaya-budaya positif yang harus diyakini oleh murid kita. Nah, bagaimana cara melakukannya? Di sini kita bisa menggunakan restitusi sebagai pemecahan masalahnya. Jadi
di restitusi ini proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, ketika dia membuat kesalahan, kita tidak langsung menghukumnya atau memukulnya, tetapi dengan cara ramah-tamah itu, menanyakan kira-kira apa sih yang membuat kamu seperti ini, menggali lebih dalam. Ya, mungkin siswa itu juga nanti kan ada 5 kebutuhan dasar ya, mungkin dia butuh kasih sayang. Nggak kita tahu ya, banyak siswa kita di sini yang broken home. Ya, kemudian yang broken home itu rata-rata siswanya itu bermasalah di kita. Nanti kita gali, kira-kira kenapa ya seperti ini. Kita gali apa sih penyebabnya secara personal. Setelah itu di sini proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini tidak hanya kita yang akan mencarikan solusinya, tapi kita sama-sama berdiskusi. Kira-kira menurut kamu apa ya solusi dari masalah kamu? Kita ajak mereka bersama-sama restitusi. Tetapi tentunya ke arah restitusi ini tidak semata-mata langsung bufit ya. Sebenarnya hukuman itu baik juga ya, tetapi mungkin efeknya hanya sementara. Kemudian ini konsekuensi juga baik, tapi efeknya sementara, tidak bisa menumbuhkan motivasi murid itu dari dalam dirinya. Ya, nanti kita restitusi itu yang kita gunakan bufit. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya, yang pertama penghukum. Sudah ya, kalau penghukum ini sifatnya tiba-tiba, bentuknya fisik maupun verbal, notis. Karena kata-kata itu lebih menyakitkan terkadang ya, dari hanya sekedar tindakan atau pukulan. Kemudian membuat merasa bersalah, posisi kontrol kita. Ada teman, pemantau, manajer. Nah, di sini saya langsung contohkan saja ya. Contoh posisi kontrol ini sebenarnya kasus yang sama, hanya satu kasus ya Bu. Nanti kita bisa kembali ke diri kita, posisi kontrol yang mana yang sudah kita terapkan selama ini. Siswa tidak memakai atribut lokal saat upacara bendera. Nah, kalau kita itu sebagai penghukum, kita akan bersikap hormat pada bendera selama 1 jam. Kita berikan aja hukumannya. Silakan kamu hormat kepada bendera 1 jam itu sebagai posisi penghukum. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Nah, bagaimana tadi kan tidak memakai atribut lengkap. Nah, jadi posisi kita sebagai penghukum itu seperti ini Bapak Ibu. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Karena nggak melakukan perkataan seperti itu. Berarti ini posisinya Bapak Ibu sebagai membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak mungkin kok saya selalu salah ya? Kok saya selalu salah? Selanjutnya sebagai teman. Nah, sebagai teman ya, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak. Ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi ya. Nah, jadi seolah-olah kita ibaratkan sebagai teman kita, ya. Seperti itu. Jadi kalau posisinya sebagai teman. Bisa Bapak Ibu di sini? Ya. Selanjutnya pemantau. Bagaimana posisi pemantau ini? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Jadi saya lebih tegas ya berkata-kata. Setelah upacara kamu, beri atribut. Untuk operasi dan jangan diulang lagi. Ini ada peraturan sudah jelas. Itu hanya sekedar memantau saja. Karena di sana sudah dibuat peraturannya oleh sekolah tentunya ya. Itu berarti kita sudah melakukan sebagai pemantau. Selanjutnya sebagai manajer. Nah, inilah posisi yang kita harus sebenarnya terapkan. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini kita harus membuka apa yang menyebabkan solusi kita itu seperti itu. Kemudian kita cari solusinya bersama-sama. Tidak hanya solusinya didapat dari guru, tapi dari siswa tersebut. Kita bersama-sama. Ini sebenarnya posisi kontrol yang harus kita terapkan. Tetapi misalkan Bu Omi, mungkin posisi kontrol ini sangat
mencari solusinya bersama. Tapi ketika posisi manajer ini sudah kita terangkan, bisa kita beralih ke posisi belakangnya itu pemantau. Mungkin nanti karena kamu sudah melakukan ini yang harus kamu apa? Iya, sebenarnya sih bertahan ya. Karena yang selama ini saya sering sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu gimana? Kita dari belakang. Iya, karena kan selamanya ini penghukum yang kita lakukan ya penghukum karena rasa bersalah. Tetapi yang diharapkan itu di sini kita mengubah dari penghukum itu ke manajer. Kenapa begitu? Seperti harapannya kita harus menjadi sebagai manajer. Karena kan di sini sudah jelas ya undang-undang yang melarang bisa menghukum siswa dan sebagainya. Jadi kita berusaha untuk posisi kontrol kita yang mungkin dari penghukum sering membuat rasa bersalah teman kemudian pemantau itu menjadi manajer ya. Nah sekarang dari kan sudah kita bahas. Kira-kira di sini ada beberapa soal ya. Posisi kontrol apakah aku? Nah kira-kira Bapak Ibu, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah kira-kira guru ini menerapkan posisi kontrol kalau Pemantau. memantau membuat rasa bersalah. Ayo, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan memantau. Pemantau. Kalau Bukit, penghukum. Sudah ada aturan-aturan yang bagaimana? Pemantau. Kita lihat jawabannya ya. Pemantau. Sedangkan ketika dia tidak mengerjakan tugas, dia tidak akan memperoleh hasil atau nilai. Ya, sudah ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini kita ada yang lain? Kita lihat jawabannya ya. Ya teman, karena di sana ayolah suara itu teman ya. Tolong menggunakan kata-kata yang santai ya. Apa yang terakhir manajer? Kita di sini lebih bijak.
keyakinan di sini bukan keyakinan kelas ya benar ya. Apa sih harus keyakinan? Kalau peraturan itu biasanya kita buat sendiri, ya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu sumber dari kesepakatan kita secara bersama-sama dengan murid, sehingga ketika menjadi kesepakatan tentunya akan menjadi keyakinan dalam dirinya, yang nantinya dia berusaha mempertanggungjawabkan apa atau nilai-nilai yang sudah diyakini, sehingga akhirnya di sana motivasi intrinsik atau terkenal dalam dirinya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa menerapkannya, membuat keyakinan kelas bersama bagian siswa-siswi bersifat abstrak. Jadi di sini maksudnya jelas singkat, ya, berupaya berupa pernyataan universal. Jadi sudah kan kita bahas pernyataan universal itu membandingkan yang kita yakini bersama, ya, tanpa memandang latar belakang, yaitu suku, kemudian agama dan sebagainya. Dibuat dalam pernyataan positif. Nah, jadi di dalam keyakinan kelas ini kita tidak boleh menggunakan kata dilarang buang sampah. Nah, kita rubah dengan kata jangan, tidak boleh, kemudian dilarang. Itu kita hindari, ya. Berarti kalau kita bilang dilarang membuang sampah, kira-kira kalau dia jagalah kebersihan. Dilarang mencontek misalkan, ya jujur, ya, bisa kata-kata. Ya. Selanjutnya kita hindari yang kata-kata jangan dilarang itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak. Karena nanti keyakinan kelas ini harus bisa berkeyakinan ditanamkan dalam dirinya. Jadi hanya sedikit saja. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya, sesuai dengan itu. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Baiklah, kita lanjutkan ke materi kita, yaitu segitiga restitusi. Nanti berkaitan dengan pertanyaan yang bukit yang tadi. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada beberapa langkah di dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di dalam menstabilkan identitas ini biasa itu berbasar karena kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contoh di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan ketika siswa kita bermasalah. Di tahap menstabilkan identitas ini kita bisa mengatakan berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi ini beberapa kalimat yang bisa kita gunakan pada tahap menstabilkan identitas. Selanjutnya, validitas tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi di sini setiap apapun yang dilakukan seseorang itu pasti berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Di sini ada beberapa kalimat ya, misalkan suatunya di sini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah beberapa contoh kalimat ya yang bisa kita gunakan pada tahap validitas tindakan yang salah. Selanjutnya, langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari
sebuah kelas saya ngomong kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Itu beberapa kalimat yang bisa Bapak Ibu gunakan pada tahap menanyakan. Ini contoh videonya ya Bapak Ibu. Penerapan segitiga restitusi. Kamu tahu kenapa ibu menunjukkan tadi? Mungkin saya juga. Ya benar. Tapi kemarin kamu masuk kan? Iya masuk Bu, tapi tidak menentukan juga. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan untuk berguru. Namun setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki alasan. Mengapa saya tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk Bu, soalnya malamnya saya sewaktu tiktok sampai jam 12 malam. Akhirnya pelajaran saya ngantuk Bu. Masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum Bu. Keyakinan yang mana? Lalu bertanggung jawab. Menurut kamu terbukti tidak bertanggung jawab? Sekali Bu, bertanggung jawab berarti siap menanggung segala risiko atas perbuatan sendiri. Betul, jadi bertanggung jawab itu membuat kita menjadi lebih sadar akan tindakan yang kita lakukan, membuat kita lebih cermat, lebih berhati-hati, lebih bijak terhadap segala hal. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Sari dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Ibu apresiasi tanggung jawabmu dan sekarang kamu boleh kembali berhati. Terima kasih Bu Sari. Permisi. Tadi contoh penerapan segitiga restitusi ya, ini mungkin bisa kita terapkan ke siswa-siswi kita kalau terjadi masalah. Jadi penutup. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar sosial. Nah, baiklah Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu ya, karena sudah ada di acara diseminasi budaya positif ini. Jadi dengan berakhirnya materi yang tadi, berakhir pula ya pertemuan kita ya. Saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena materi kita sudah selesai, ya, habis. Ya, mari kita tutup saja. Kita ini dengan melapaskan alhamdulillah dan alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu keyakinan kelas? Pernah mendengar? Ya benar sekali ya, seperti peraturan. Jadi Ibu akan jelaskan. Jadi keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan
peraturan. Kalau di sekolah kita sering mendengar peraturan sekolah ya, kemudian ada tata tertib ya. Nah di dalam kelas kita ini juga kita perlu membuatkan peraturan, atau kita perlu membuat peraturan tersebut. Tapi bentuknya dalam bentuk keyakinan kelas. Peraturan itu kita buat dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita dapatkan dari kesepakatan, ya, kesepakatan kita bersama-sama. Kenapa sih harus keyakinan? Ya, kenapa sih harus keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu nanti bisa kita yakini dalam diri kita, yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan, kita berusaha bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang sudah kita yakini. Jadi bentuk keyakinan di sini adalah dalam bentuk kesepakatan kelas. Misalkan di sini ya, kita ingin membuat keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan kelas antar teman, bisa antar guru atau antar wali kelas. Ya, contoh misalkan di sini. Sesama kita harus saling menghargai dengan sesama teman. Nah, saling menghargai itu adalah salah satu contoh keyakinan. Ya. Selain saling menghargai, ada juga saling menghormati. Menghormati antar teman, bisa menghormati antar guru. Ya. Contoh misalkan di sini. Ketika kita ingin membuat kesepakatan antar siswa ya atau antar kelas, ketika proses pembelajaran kita itu tidak boleh kurang atau di dalam proses ulangan tidak boleh kurang. Kira-kira apa? Tidak jujur ya. Akan biasa dilarang mencontek. Nah, kata dilarang itu kalau di kesepakatan kelas atau keyakinan itu kita tidak gunakan. Jadi usahakan ketika kita membuat keyakinan kelas itu tidak ada kata tidak boleh, kemudian dilarang, jangan, tidak. Ya, kita akan membuat kalimat dengan bentuk positif. Tidak boleh kalimatnya itu negatif. Misalkan seperti yang tadi ya, dilarang mencontek. Berarti dilarang mencontek itu harus jujur. Ketika kita tidak jujur, nanti kita apa nih? Berdosa dan berbohong ya. Kan orang yang mencontek itu adalah orang yang tidak jujur. Nah, apakah ada pertanyaan? Nah, ya. Jadi di sini yang pertama kita lakukan menggunakan kalimat-kalimat positif. Hindari menggunakan kalimat atau kata-kata negatif. Seperti tidak boleh sudah paham semua ya? Karena itu akan membagikan kalian strip note ya. Jadi nanti masing-masing siswa mengisi satu saja.
Dengan tugas yang sudah kalian buat, kalian tempel di depan kelasnya. Bila setiap hari kalian bisa. Bila sudah kita, oke. Ini sudah ada penandatanganan. Ini sudah kita terapkan di kelas 11 SMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang Saya senang Saya sangat senang bisa disiplin lebih disiplin. bisa lebih menghargai orang lain.